Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-46 dari 80 topik. Penggunaan kekuasaan. Untuk dapat mengerti bagaimana penggunaan kekuasaan oleh pemimpin yang dapat mempengaruhi para pengikut, terlebih dahulu perlu memperhatikan proses yang mencampurinya, seperti motivasi dan usaha. Hasil motivasional dari usaha mempengaruhi oleh pemimpin dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu komitmen, menurut, dan perlawanan dari para pengikut. Jika para pengikut penuh komitmen, mereka bersemangat melaksanakan permintaan pemimpin dan berusaha semaksimal mungkin. Para pengikut yang memiliki komitmen akan menerima sasaran pemimpin dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Sikap menurut mencerminkan keberhasilan sebagian dari pengaruh pemimpin. Dalam kaitan ini, para pengikut melaksanakan permintaan pemimpin tanpa menerima sasaran pemimpin. Mereka tidak bersemangat dan mungkin hanya mengeluarkan usaha minimal dalam melaksanakan permintaan tersebut, sedangkan perlawanan menunjukkan ketidakberhasilan pemimpin. Berkaitan dengan hal tersebut, para pengikut menolak sasaran pemimpin dan mungkin berpura-pura menurut, tetapi dengan sadar menyabot atau menunda permintaan pemimpin. Kekuasaan keahlian dan referensi cenderung menghasilkan komitmen para pengikut, kekuasaan legitimasi dan imbalan cenderung menghasilkan sikap menurut dan memaksa cenderung menghasilkan perlawanan. Hasil dari suatu usaha tertentu untuk mempengaruhi para pengikut, juga tergantung pada keterampilan pemimpin dan jenis kekuasaan yang digunakannya. Kekuasaan keahlian dan referensi mungkin hanya menghasilkan sikap menurut saja, bahkan perlawanan bila tidak diterapkan dengan terampil. Serupa dengan itu, legitimasi dan kekuasaan imbalan dapat menghasilkan komitmen, bila digunakan oleh pemimpin yang terampil dan dalam situasi yang sesuai. Paksaan tidak akan menghasilkan perlawanan bila dipergunakan dengan terampil akan menghasilkan sikap menurut. Memiliki kekuasaan saja, tidak dengan sendirinya berdampak pada motivasi para pengikut. Kekuasaan hanya bertindak sebagai alat untuk menyesuaikan pengaruh dari usaha pemimpin untuk mempengaruhi. Syarat penggunaan kekuasaan dengan berhasil adalah pemimpin harus memiliki keterampilan dan kemauan untuk menjalankan kekuasaan itu. Demikian juga sumber kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan pemimpin dapat bertambah atau berkurang akibat perilakunya dan perilaku pemimpin itu sendiri dipengaruhi oleh perilaku dan performa para pengikut. Di samping itu, syarat penggunaan kekuasaan yang berhasil adalah usaha mempengaruhi yang tidak mengancam harga diri pengikut. Faktor lain yang menyumbang pada keberhasilan suatu usaha mempengaruhi, misalnya kejelasan komunikasi, pengaturan waktu, kesesuaian permintaan, dan kemampuan pemimpin untuk menghubungkan permintaan dengan kebutuhan dan kondisi para pengikut. Dengan demikian, jelaslah bahwa para pemimpin membutuhkan kekuasaan tertentu agar efektif. Namun, tidak berarti bahwa lebih banyak kekuasaan akan selalu lebih baik. Jumlah kekuasaan yang diperlukan seorang pemimpin akan tergantung pada apa yang dibutuhkan pemimpin dalam mencapai sasaran-sasaran dan bagaimana keterampilan pemimpin tersebut dalam menggunakan kekuasaan yang tersedia. Seorang pemimpin yang mengonsentrasikan diri pada sasaran-sasaran kelompok atau organisasinya dan mempunyai keterampilan dalam menggunakan kekuasaan akan membutuhkan sedikit saja kekuasaan. Namun, seorang pemimpin yang menghadapi perubahan penting dalam sikap dan perilaku para anggota memerlukan lebih banyak pengaruh daripada pemimpin yang memimpin organisasi yang sedang mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bila seorang pemimpin dapat membentuk suatu koalisi untuk mencapai sasaran bersama, maka kekuasaan yang dibutuhkan sedikit. Bila seorang pemimpin ingin melakukan perubahan-perubahan, tetapi terdapat oposisi, maka pemimpin akan efektif menggunakan expert dan referen power yang cukup untuk meyakinkan orang bahwa usulan pemimpin tersebut diperlukan dan diinginkan, atau position dan political power yang cukup untuk menanggulangi oposisi dan mengulur waktu untuk memperlihatkan bahwa perubahan tersebut dibutuhkan. Position power dapat digunakan untuk meningkatkan personal power dari pemimpin, di samping sebagai sumber pengaruh. Kontrol terhadap informasi akan menunjang expert power yang didasarkan atas keterampilan teknis seorang pemimpin dalam memecahkan masalah penting dan memungkinkan seorang pemimpin untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Reward power menjadikan hubungan pertukaran dengan bawahan lebih mendalam dan jika digunakan secara terampil akan meningkatkan referen power pemimpin tersebut. Coercive power dibutuhkan untuk memperkuat legitimate dan expert power apabila pemimpin ingin kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang tidak populer, namun perlu untuk melakukan suatu pekerjaan. Coercive power juga dibutuhkan pemimpin untuk mengendalikan atau menghilangkan pengganggu kegiatan dan penyebab pemimpin kelihatannya lemah dan tidak kompeten. Dalam sejarah,
Pemimpin politik yang mempunyai position power yang kuat biasanya digunakan untuk mendominasi dan mengeksploitasi para pengikutnya. Pemimpin yang mempunyai position power yang banyak, akan tergantung pada kekuasaan itu dan kurang berusaha untuk mengembangkan expert dan referent power. Oleh karena itu, position power yang berlebihan berbahaya dan sebutan bahwa kekuasaan itu merusak relevan bagi position power. Personal power seorang pemimpin akan berkurang dengan cepat bila pemimpin tersebut bertindak bertentangan dengan kepentingan pengikut. Namun, seorang pemimpin yang mempunyai expert power dapat pula bertindak dengan cara-cara yang akhirnya mengakibatkan kegagalan. Para pemimpin yang efektif akan menciptakan hubungan, yang dalam hubungan ini pemimpin tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap para pengikutnya dan juga menerima pengaruh dari para pengikutnya. Menurut James Ali, kekuasaan para pengikut dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu berikut ini. 1. Kekuasaan kolektif, kekuasaan yang diperoleh dari berbagai organisasi di luar organisasinya. 2. Kekuasaan legal, kekuasaan yang berasal dari berbagai peraturan maupun perjanjian, seperti jam kerja, gaji, hak cuti, kesehatan, dan sebagainya. 3. Kekuasaan berlebih, kekuasaan ini bersumber pada kecenderungan tindakan menentang keputusan, seperti melanggar kebijakan yang ditetapkan, mogok kerja. Salah satu cara untuk menjamin bahwa pemimpin tetap responsif terhadap kebutuhan para pengikut adalah dengan menyediakan mekanisme formal untuk memperkuat pengaruh timbal balik. Peraturan dan kebijakan dapat digunakan untuk mengatur position power, khususnya reward dan coercive power. Prosedur untuk mengajukan keluhan dan permohonan-permohonan dapat dibuat untuk melindungi para pengikut terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa kunci penggunaan kekuasaan yang berhasil baik, terletak pada pengetahuan tentang kapan dan bagaimana menggunakannya dengan efektif. Namun demikian, dalam proses pemupukan dan penggunaan kekuasaan, pemimpin dihadapkan pada suatu kondisi dilematis. Peningkatan kekuasaan apapun memberikan potensi untuk dapat mempengaruhi para pengikut lebih besar, tetapi perbedaan kekuasaan akan menambah kecenderungan terjadinya perlawanan. Pemimpin yang memperlakukan para pengikut sebagai orang yang berada di bawah derajatnya, bertindak angkuh, memerintah, dan manipulatif akan mengundang perlawanan terhadap permintaan dan perintahnya. Oleh sebab itu, untuk memperkecil dampak negatif penggunaan kekuasaan, berikut ini dapat dicermati beberapa pedoman penggunaan kekuasaan dengan mengacu pada taksonomi dari French dan Raven. 1. Legitimate power. Cara menggunakan kekuasaan. A. Buatlah permintaan dengan sopan dan jelas. Permintaan yang sopan seperti tolong buat rencana tahunan akan efektif daripada permintaan yang arogan, seperti saya tidak peduli, pokoknya kerjakan. Penggunaan permintaan yang sopan penting khususnya bagi orang yang peka terhadap perbedaan status, misalnya orang yang lebih tua dari pemimpin tersebut. Dalam situasi darurat, lebih penting tegas daripada sopan. B. Jelaskan alasan dari suatu permintaan. Permintaan harus dibuat dengan suatu cara yang jelas, ringkas, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Apabila pesannya kompleks, lebih baik tertulis. Permintaan secara lisan sebaiknya dikomunikasikan langsung tanpa perantara. Suatu permintaan harus pula disertai dengan penjelasan atau alasan. C. Permintaan tidak melampaui ruang lingkup kewenangan. Patuh terhadap suatu permintaan kemungkinan akan terjadi jika permintaan tersebut berada dalam batas kewenangan pemimpin tersebut. Suatu permintaan yang tidak sah kemungkinan akan ditentang, khususnya bagi permintaan yang membosankan, berbahaya atau tidak menyenangkan. D. Harus peka terhadap masalah-masalah bawahan. Pahami kondisi orang yang akan melaksanakan suatu permintaan. Hal ini akan membantu pemimpin dalam menentukan bentuk lain dari pengaruh atau mencari solusi yang dapat diterima bersama. E. Tindak lanjuti suatu permintaan untuk mengecek kepatuhan. Kadang-kadang bawahan akan menunda suatu permintaan untuk melihat apakah pemimpin betul-betul serius mengenai permintaannya. Apabila pemimpin tidak mengecek kepatuhan bawahan terhadap permintaannya, kemungkinan bawahan akan mengabaikan permintaan tersebut. F. Tuntut kepatuhan jika memang sesuai. Apabila perlawanan tetap ada, pemimpin harus memaksa kepatuhan. Hindari penolakan langsung dari bawahan dalam melaksanakan suatu perintah atau permintaan. Cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan. A. Gunakan simbol-simbol kewenangan. B. Usahakan agar orang mengakui kewenangan. C. Gunakan kewenangan secara teratur. D. Gunakan saluran yang tepat dalam memberi perintah. E. Dukung dengan reward dan coercive power. 2. Reward power. Cara menggunakan kekuasaan. A.
Tawarkan imbalan yang diinginkan. Kepatuhan akan terjadi jika imbalan merupakan sesuatu yang bernilai bagi bawahan dan pemimpin dianggap sebagai sumber imbalan yang dapat dipercaya. Pemimpin harus mencari bentuk imbalan yang bernilai bagi orang-orang yang perlu dipengaruhi. B. Tawarkan imbalan yang jujur dan etis. Imbalan akan menghasilkan perlawanan apabila digunakan dengan cara manipulatif. Perlawanan dapat juga terjadi bila orang diminta melakukan sesuatu yang tidak patut atau tidak etis. C. Jelaskan kriteria untuk menerima imbalan. D. Beri imbalan sesuai dengan yang dijanjikan. E. Gunakan imbalan secara simbolis untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Cara mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan. A. Temukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan orang. B. Jangan menjanjikan sesuatu yang melebihi apa yang dapat diberikan. C. Jangan menggunakan imbalan dengan cara manipulatif. D. Jangan menggunakan imbalan untuk kepentingan diri sendiri. E. Gunakan imbalan sebagai alat kontrol. 3. Expect power. Cara menggunakan kekuasaan. A. Jelaskan alasan dari suatu permintaan atau usulan. Expect power dibutuhkan untuk memberikan argumen yang logis dan mendukung bukti dari suatu usulan, rencana atau permintaan. B. Jelaskan mengapa permintaan itu penting. C. Berilah bukti bahwa suatu usulan akan berhasil. D. Bertindak dengan penuh percaya diri dan tegas. E. Dengarkan secara serius masalah bawahan. F. Tunjukkan rasa hormat terhadap bawahan, tidak memamerkan keahlian superiornya, serta tidak merendahkan bawahan. Cara mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan. A. Usahakan agar selalu mendapatkan informasi tentang masalah-masalah teknis. B. Dapatkan lebih banyak pengetahuan yang relevan. C. Perlihatkan kompetensi dengan cara memecahkan masalah-masalah yang sukar. D. Jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terburu-buru dan tidak berhati-hati. E. Jangan berbohong atau memungkiri fakta. F. Jangan terus-menerus mengubah posisi. 4. Referent power. Cara menggunakan kekuasaan. A. Gunakan daya tarik pribadi, bila perlu. B. Tunjukkan bahwa permintaan tersebut penting. C. Jangan meminta kebaikan yang berlebihan berdasar hubungan yang ada. D. Tunjukkan contoh perilaku yang layak. Cara mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan. A. Perlihatkan penghargaan yang positif. B. Bertindak mendukung dan membantu. C. Bela kepentingan seseorang dan dukung bila memang sesuai. D. Berilah contoh perilaku yang baik. E. Jangan memanipulasi dan memanfaatkan orang untuk kepentingan pribadi. F. Buatlah pengorbanan diri sendiri untuk menunjukkan perhatian. 5. Coercive power. Cara menggunakan kekuasaan. A. Beritahukan kepada bawahan tentang peraturan dan hukuman. B. Berilah peringatan dini sebanyak mungkin. C. Pahami dahulu situasi sebelum menghukum. D. Dorong perbaikan untuk menghindari pemberian hukuman. E. Mintalah bawahan untuk menyarankan cara perbaikan. F. Jalankan disiplin pada diri sendiri. Cara mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan. A. Identifikasi hukuman-hukuman untuk menghindari perilaku yang tidak dapat diterima. B. Dapatkan kewenangan untuk menggunakan hukuman. C. Jangan membuat ancaman secara terburu-buru. D. Jangan menggunakan paksaan dengan cara manipulatif. E. Gunakan hukuman yang sah. F. Cocokkan hukuman sesuai dengan pelanggaran. G. Jangan menggunakan paksaan untuk kepentingan sendiri. Itulah materi tutorial topik ke-46 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.